disampaikan oleh matur nuwun. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Mbak Bisa. Terima kasih Ibu RW atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini kedua kalinya saya berdiri di sini untuk membicarakan tentang PDM 10 yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau kemarin sebelumnya saya akan menyapa dulu. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu. Yang adik-adik KKN mana ya? Kok tidak ada? Hanya 1, 2, 1, 2, 3. KKN yang putri di mana? 1, 2, 3. Oh, membantu keuangan, bantu Mas Adri ya? Mau semester 4 jurusan apa saja? Kemudian ya, atau mungkin Bapak Ibu punya tetangga, keponakan, saudara, pokoknya kuliah minimal semester 4 itu monggo kami persilakan ini untuk mendaftar. Kalau sekitar November biasanya buka, November dan November, setahun itu 2 kali, November dan sekitar Juni, November dan Juni itu setahun 2 kali. Dan saya sudah mendapatkan setengahnya kepastian ya untuk tahun 2024 nanti itu ada 2 angkatan lagi. Jadi sekarang sudah angkatan 6, ada 2 angkatan lagi, itu angkatan 7 dan angkatan 8. Jadi November nanti akan dibuka pendaftaran untuk yang angkatan 7. Monggo Bapak Ibu yang punya putra putri kuliah minimal semester 4, tetangga saudara. Tapi sebetulnya apa sih kampus mengajar itu dan apa yang mereka lakukan di sekolah? Tadi kita akan mengulangi lagi SD-nya Mbak Rina ya. SD-nya Mbak Rina Tiomati ya. SD Bulus. Yang punya Mbak Rina. Ini SD-nya kecil.
video. Jadi tugas akhir mahasiswa itu salah satunya adalah membuat video yang harus ditayangkan di YouTube seperti ini. Ini memang salah satu tugas dan salah satu media juga dari program Kampus Mengajar untuk melakukan sosialisasi. Ya. Jadi, ya ini tadi mbak-mbak itu di SD Bulus, mereka berempat dari UII, dari berbagai jurusan di UII. Ketika saya memotret mereka, itu mereka juga menyatakan bahwa senang di sini. Senang di sini kenapa? Meskipun ini tidak jauh dari kampus mereka, jadi ini Bulus ini nggak jauh dari kampus UII, tapi mereka kaget. Tadi di depan video tadi terpampang ya SD Negeri Bulus terakreditasi A, tapi ternyata literasinya itu tidak lagi A. Mereka literasinya termasuk bukan yang merah sih, tapi literasinya termasuk yang memang kurang, tidak begitu bagus. Itu. Jadi mereka kaget karena meskipun terakreditasi A, tapi ternyata apa yang menjadi mutu sekolah itu tidak mencerminkan A itu tadi. Ya, dan mbak-mbak tadi akhirnya langsung menjadi favoritnya adik-adik. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah dan gurunya, dan mereka senang sekali ada wajah-wajah segar yang masih muda-muda dan cantik-cantik, dan mereka bersemangat sekali dalam mengajar sehingga anak-anakku senang. Nah, sebetulnya kampus mengajar itu apa? Ya, gambaran kampus mengajar. Oke, ya, gambaran kampus mengajar. Ya, apa itu kampus mengajar? Terus dijadikan untuk mahasiswa sebagai wadah aktualisasi diri mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka, menambah wawasan mereka, dan sekaligus membantu guru dan sekolah untuk meningkatkan yang pertama adalah literasi, yang kedua manajemen, yang ketiga IT guru. Jadi memang yang pertama disasar itu adalah sekolah-sekolah yang literasinya masih rendah, baik SD maupun SMP. Nah, dasar yang menjadi mengapa program ini diluncurkan adalah hasil ANBK itu yang masih rendah di banyak sekolah di Indonesia itu. Ya. Kemudian kampus mengajar ini digagas sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesenjangan literasi dan numerasi itu. Maka itu banyak memang diharapkan bisa menyasar sekolah-sekolah yang agak jauh. Memang. Tapi pada kenyataannya karena memang agak sedikit ada antara rekrutmen dengan kebutuhannya itu agak sedikit berbeda ya. Jadi memang tidak seluruhnya sekolah yang literasi dan numerasinya rendah itu mendapatkan mahasiswa. Padahal diharapkan adalah adanya pemulihan pembelajaran. Nah, itu makanya PDM 10 itu terus diajak untuk melakukan sosialisasi seperti ini. Kampus mengajar itu apa? Gitu. Oke. Untuk siswa ya, karena kemarin itu pandemi COVID itu selalu menjadi alasan untuk banyak hal, terutama kemunduran ini ya, kualitas pembelajaran ya. Padahal sebetulnya saya tidak tahu persis karena pengukurannya saya juga tidak tahu persis gitu. Oke. Dan kemudian ada fenomena learning loss dan pembelajaran jarak jauh mengakibatkan anak-anak malas sekolah. Nah, itu padahal untuk menggenjot literasi dan numerasi itu dibutuhkan banyak sekali
upaya dari pemerintah, maka ini pemerintah itu menjalankan beberapa program. Yang pertama, kampus mengajar ini ya, untuk meningkatkan pemulihan pembelajaran. Itu yang pertama, kampus mengajar ini. Yang kedua, buku bermutu. Yang ketiga adalah pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah. Tapi ini PDN 10 ini kemudian yang tugas ketiga ini kelihatannya dilimpahkan ke PDN PDN 5. Ya, jadi PDN 10 itu fokus ke dua hal, yaitu untuk program kampus mengajar dan program buku bermutu. Next. Ya. Kampus mengajar itu merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester penuh. Sebetulnya kalau dihitung dari awal itu 1 semester penuh, tapi pelaksanaannya di sekolah itu hanya sekitar 3 sampai 4 bulan, tidak sampai 4 bulan, 3 bulan saja. Jadi mereka praktek di sekolah itu 3 bulan. Guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Ya, ini memang pembelajaran tapi dibuka untuk seluruh jurusan, seluruh mahasiswa apapun jurusannya diperbolehkan untuk mendaftar. Karena apa? Supaya apa yang diberikan, literasi dan numerasi yang diberikan itu menjadi lebih kaya. Tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia dan pembelajaran matematika saja, tetapi lebih kaya dengan pembelajaran yang lain. Karena diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pengetahuan kuliah di bukan pendidikan, itu mereka memiliki inovasi yang berbeda dibandingkan dengan mahasiswa yang kuliah di pendidikan. Manfaatnya program itu ini yang pertama, mahasiswa itu menjadi agen perubahan pendidikan dan mereka mendapatkan rekognisi 20 SKS. Ini berbeda untuk setiap universitas, tapi ada universitas yang hanya 6 SKS, ada yang 10 SKS, ada yang penuh 20 SKS memberikan rekognisi. Jadi disamakan dengan 20 SKS pengalaman mereka selama 3 bulan di sekolah itu. Mereka mengasah keterampilan hard skill dan soft skill mereka yang tidak didapatkan di dunia kampus, di dunia perkuliahan. Mereka langsung dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi di sekolah itu seperti apa sih. Mereka harus langsung berhadapan dengan bapak ibu guru, orang-orang dewasa, harus berhadapan dengan orang tua murid, harus berhadapan dengan komite sekolah, ya. Itu mereka langsung berhadapan sehingga diharapkan itu bisa mengasah kemampuan mereka. Ya. Berikutnya yaitu mendapatkan bantuan biaya hidup dan biaya kuliah. Jadi keuntungannya untuk ikut mahasiswa kampus mengajar itu dibiayai biaya kuliah 1 semester 1 juta kalau nggak salah untuk biaya bukan 1 juta, saya lupa kemarin. Biaya kuliahnya 1 semester itu mereka ditanggung. Pada saat semester berjalan itu mereka mendapatkan bantuan ditambah biaya hidup. Biaya hidup mereka sekitar 1 juta berapa saya lupa. 1 juta berapa. Jadi adik-adik itu kemarin ada yang datang ke sini, mereka ada yang dari UNY, ada yang dari Sanata Dharma, dan ada yang dari UST. Itu mereka berkarya di Karangmojo. Mereka bisa ngekos, mereka cukup duitnya itu untuk ngekos selama 3 bulan di sana. Bagi sekolah itu siswa akan mendapatkan pembelajaran dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi mahasiswa itu dibekali banyak kemampuan untuk literasi dan numerasi, sehingga diharapkan mereka bisa mengajar dengan lebih menarik daripada
yang selama ini dilakukan oleh Bapak Ibu gurunya. Guru mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sekolah itu masih kesulitan ya. Sekarang itu kurikulum merdeka itu seperti apa sih, banyak yang masih belum tahu. Jadi para mahasiswa ini ditempatkan di sekolah yang bukan sekolah penggerak dan tidak ada guru penggeraknya di sekolah itu. Jadi itu persyaratan sekolah untuk bisa dijadikan sekolah sasaran itu. Jadi sekolah itu mungkin masih belum mengerti banget ya, belum ngerti banget apa itu kurikulum, sehingga adik-adik itu benar-benar bisa bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi dan numerasi, dan guru-guru juga ikut mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi tidak hanya siswanya saja, anak-anaknya saja yang mendapatkan manfaat, tapi Bapak Ibu gurunya juga ikut mendapatkan manfaat. Ya. Yang ketiga itu percepatan adaptasi teknologi, terutama ini kalau guru-guru yang di sekolah dasar yang agak-agak jauh ya, itu biasanya sekarang saya tidak tahu mengapa, tapi di banyak tempat yang dipakai untuk kampus mengajar ini, Bapak Ibu guru itu banyak yang minta diajari Canva. Saya juga heran, Canva sekarang sedang naik daun sekali. Jadi tidak hanya siswa-siswinya, anak-anaknya aja yang pengen belajar Canva, tapi Bapak Ibu gurunya itu juga pengen belajar Canva itu. Kita juga sudah belajar ya. Saya juga heran, kenapa ya tahun kemarin ya kita belajar Canva ya? Atau 2 tahun lalu? 2 tahun lalu ya kita belajar Canva. Dan itu ternyata sekarang sudah ngetren. Sekolah-sekolah itu sekarang sedang belajar Canva. Itu. Bagi perguruan tinggi dan dosen, ya itu untuk mencapai indikator kinerja utamanya mereka, berkontribusi nyata, dosen berkesempatan untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, memiliki ruang pengabdian dan sebagainya. Jadi kalau dosen ini masih banyak miss-nya. Jadi kemarin kami juga masih banyak memberikan masukan karena untuk dosen masih banyak miss-nya. Tapi untuk sekolah dan untuk mahasiswa itu dari hasil MONEF yang kemarin dilakukan itu sudah terlihat bahwa memang ini banyak sekali manfaat yang bisa mereka dapatkan. Ya. Untuk kampus mengajar yang sudah dilakukan itu mahasiswanya itu lebih dari 91.000, dosennya itu 15.000, perguruan tinggi 800, sekolah SD dan SMP-nya lebih dari 21.000. Ya. Program kampus mengajar ini mereka di sekolah ya, itu untuk yang kampus mengajar ke-6 itu ada 5 ya. Kalau yang ke-4 yang kampus mengajar sebelumnya itu hanya ada 4. Tapi yang kampus mengajar 6 itu, maaf, ini sebetulnya ada tambahan 1 lagi. Ya. Yang pertama program literasi dan numerasi, buku bacaan bermutu, adaptasi teknologi, manajemen sekolah, kemudian mitigasi perubahan iklim, dan yang ke-6 itu sebetulnya adalah pencegahan kekerasan atau 3 dosa di sekolah. Ya, itu yang sebetulnya yang kampus mengajar 6 itu ada 6 hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa di sekolah. Ya. Oke, kira-kira inilah yang sudah dilakukan oleh adik-adik di berbagai daerah yang dari kampus mengajar 1 sampai kampus mengajar 5 kemarin. Terus, ya, next. Nah, ini setiap kali pelaksanaan kampus mengajar itu sudah
sudah di Monef, sudah diukur oleh program kampus mengajar. Nah, untuk yang angkatan kelima itu diukur bahwa percepatan literasi untuk SD itu sama ketika mereka ditempatkan di sekolah itu memberikan dampak memberikan dampak dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Ya, mereka itu selama 11 minggu, benar ya, 11 minggu itu 3 bulan ya, hampir 3 bulan ya, 3 bulan itu literasinya di sekolah yang ditempati para mahasiswa itu meningkat setara dengan 4,6 bulan untuk SD dan 4,2 bulan untuk SMP. Jadi ada percepatan. Untuk numerasi itu setara dengan 5 bulan untuk SD dan 3,2 bulan untuk SMP. Jadi ada cukup signifikan dibandingkan kalau siswa-siswa itu hanya belajar sendiri tanpa ada mahasiswa. Oke, next. Ya, survei dari kampus mengajar angkatan 4 itu persepsi kepala sekolah itu dari 92,8% kepala sekolah yang disurvei itu 44,4% responden menilai bahwa program kampus mengajar itu dinilai berdampak bagi perkembangan literasi dan 50% itu mengatakan bahwa ini sangat berdampak untuk literasi di sekolahnya. Nah, untuk kepuasan kepala sekolah itu 51% menyatakan puas dan 42,1% itu menyatakan sangat puas. Dan apa yang menurut mereka paling tinggi itu adalah pengembangan literasi dan numerasi. Itu program mahasiswa yang paling banyak dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi memang untuk kegiatan kampus mengajar ini diwajibkan mahasiswa untuk bisa masuk ke kelas dan mengajar. Jadi biasanya memang untuk ini mereka masuk ke kelas-kelas pada saat misalnya Bapak Ibu gurunya sedang berhalangan atau Bapak Ibu gurunya sedang ada diklat, dia dipanggil oleh BPMP dan rapor di BPMP dan sebagainya itu ya adik-adik ini cukup membantu di sana. Yang ketiga itu mahasiswa memberi dampak positif dalam melaksanakan program dengan baik. Ya, itu jadi dinilai oleh Bapak Ibu kepala sekolah bahwa mahasiswa itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Memang masih ada 1-2 mahasiswa yang nakal lah, bandel, beler, itu pasti ada dalam semua. Next. Ya. Ini persepsi kepala sekolah terhadap mahasiswa dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan yang DIY saja. Monggo Mas terusnya. Ya, kampus mengajar angkatan 6. Yang angkatan 6 ini telah ditugaskan itu 21.409 mahasiswa dan 2.311 pembimbing lapangan dari 709 perguruan tinggi. Nah, ini sudah dilepas pada tanggal 10 Agustus kemarin. Secara simbolis dilakukan untuk DIY sudah dilakukan di BPMP. Nanti yang DIY nanti ada saya bahas di belakang. Untuk yang angkatan 6 ini ada tambahan satu, tidak hanya di SD dan SMP saja, tapi juga ada tambahan di SMK. Ya, kalau data SMK mana yang disasar itu jelas SMK yang bukan sekolah penggerak.
Tapi ya di DIY itu hanya ada 5 SMK, masing-masing 1 di tiap kabupaten. Monggo Mbak di depan saja. Ini teman-temannya di depan. Teman-temannya di depan Mbak. Ya, next. Ya. Program ya, oke, berarti ya ini program Kampus Mengajar Angkatan 6 kemarin itu sudah dilaksanakan dari bulan Mei sampai nanti akan ditarik pada bulan Desember. Kemarin sudah pelaksanaan pendaftaran, seleksi, pengumuman penempatan, pembekalan sudah, pelepasan. Nah, sekarang sudah ada di penugasan. Nah, ya, jadi setahun itu dilaksanakan 2 kali di semester ganjil dan semester genap. Ya. Untuk berarti ini untuk Kampus Mengajar Angkatan 7 itu November nanti pendaftaran. Kampus Mengajar Angkatan 8 itu nanti tahun depan Mei pendaftaran lagi. Ya, itu jadwalnya. Kira-kira seperti jadwalnya seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang punya putra putri kuliah, yang punya tetangga, saudara, ponakan, bisa nanti bulan November bersiap-siap untuk mencari tahu. Biasanya ini diumumkan di semua media sosialnya Mendikbud dan Dirjen Dikti. Itu pasti ada pengumumannya di semua media sosial, Instagram, YouTube, channel itu ada. Oke, next. Ya, di sana itu mahasiswa nanti ngapain sih? Yang pertama menjadi mitra guru, bukan menjadi pengganti guru. Jadi untuk adik-adik ya, kalau misalnya nanti ada adik-adik kelasnya yang pengen ikut program Kampus Mengajar ini, jangan khawatir, tidak menggantikan guru, tapi memang menjadi mitra guru. Menjadi mitra guru dalam hal apa? Dalam pembelajaran, dalam IT, dalam nanti ada AKM, kemudian dalam ekstra kurikuler dan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah yang lain. Ya. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru dalam misalnya mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan sekolah, perpustakaan. Yang ketiga, adaptasi teknologi seperti yang tadi itu banyak sekali guru yang ingin belajar Canva. Jadi guru dan siswa itu sekarang tuh banyak sekali yang ingin belajar Canva. Saya tidak tahu mengapa. Saya juga tidak lulus kayaknya kemarin waktu kita belajar Canva. Yang keempat itu administrasi dan manajerial sekolah. Jadi banyak membantu. Kalau ini kebanyakan sih di ini ya, di dalam perpustakaan sekolah. Jadi banyak mahasiswa itu yang keren. Jadi mereka tidak hanya menata perpus, tapi mereka juga sampai mengajukan proposal untuk mencari bantuan buku untuk perpus di sekolahnya. Yang kelima, sosialisasi kebijakan Kemendikbud. Jadi mahasiswa itu juga dititipi oleh Kemendikbud untuk bisa mensosialisasikan yang pertama tentang PMM, rapor pendidikan, kemudian literasi, numerasi dan sebagainya. Itu memang dititipkan kepada mahasiswa itu. Ya. Terus, ya. Fokus apa yang akan dilakukan mahasiswa di Kampus Mengajar Angkatan 6 ini. Yang di jenjang SD itu yang pertama adalah program literasi dan numerasi, buku bacaan bermutu, adaptasi teknologi, manajemen sekolah, SDGs, mitigasi perubahan iklim itu tadi ya. Untuk yang jenjang SMP itu program literasi berkurang satu dari yang SD, yaitu program buku bermutu, buku bacaan bermutu, karena memang buku bacaan bermutu itu hanya untuk SD yang literasinya sangat rendah. Di DIY itu baru akhir tahun kemarin hanya dapat satu sekolah saja, dan satu sekolah itu sudah mendapatkan, memang selain mendapatkan buku bermutu juga mendapatkan mahasiswa Kampus Mengajar untuk ikut
membantu sekolah dalam mengoptimalkan buku bacaan bermutu itu. Kemudian untuk yang di jenjang SMA itu program literasi dan numerasi, pengembangan soft skills siswa, adaptasi teknologi, pembelajaran berbasis project, SDGs, dan manajemen sekolah. Plus tiga-tiganya ini ditambah satu tadi itu sosialisasi kekerasan, anti kekerasan di sekolah, yang 3 dosa itu ditambahkan kemarin. Tapi ini yang dari Jakarta ini belum ditambahkan. Ya, jadi masing-masing ini ditambah dengan anti 3 kekerasan itu. Ya, alur penugasan sekarang itu sudah sampai pada peran penugasan ini sudah selesai. Maaf, terus deh. Ya. Yang sebelumnya. Oke, ya. Sebelum adik-adik ini diterjunkan ke sekolah, karena mereka itu kan dari berbagai macam jurusan dan universitasnya. Mereka mendapatkan pembekalan itu selama kurang lebih 2-3 minggu. Itu isinya adalah literasi, numerasi, assessment, visi nasional, soft skills, dan isu-isu terkini yang didapatkan melalui YouTube channelnya Kemendikbud. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apa saja yang diajarkan, itu bisa dicari di YouTube channelnya Kemendikbud, dicari saja kampus mengajar, pembekalan kampus mengajar, itu ada di sana komplit, tidak pernah di take down, tidak pernah dihapus. Jadi mulai dari pembekalan kampus mengajar 1 sampai kampus mengajar 6 ada semua. Kemudian materinya ada di situ ya, di itu. Ya. Ya. Alur awal penugasan, sekarang untuk awal penugasan kita sudah sampai, adik-adik ini sudah sampai pada yang nomor 12 itu, menyerahkan hasil FKKS kepada distrik, tidak hanya kepada distrik tapi juga kepada BPNP. Jadi mereka harus menyerahkan hasil mereka observasi di sekolah, dan mereka membuat rencana kerja selama 3 bulan ke depan. Itu akan ngapain saja di sekolah, itu diserahkan kepada distrik dan kepada BPNP. Jadi saya harus membaca 80 laporan. Semoga hari ini mereka semuanya sudah menyerahkan. Jadi karena kemarin saya hanya minta mereka lewat file saja, belum saya cek. Nanti karena masih hari ini masih tanggal 22, masih saya tunggu sampai nanti pukul 24. Semoga seluruh 80 sekolah itu sudah memberi laporan awal. Oke, next. Ya, kemudian ya ini pada saat penugasannya mereka ya terus ya akhir penugasan ya mereka akan melakukan asesmen juga ya, asesmen mereka akan melakukan asesmen di sekolah, asesmen terhadap siswa. Jadi apa ya, memperkenalkanlah AKM kepada siswa-siswa kelas 5 ya, 2 kali post-test, pre-test AKM dan post-test AKM. Itu juga untuk mengukur, ini yang akan dipakai untuk mengukur literasi anak-anak itu sebelum mahasiswa ditugaskan dan sesudah mahasiswa ditugaskan, naik atau malah justru turun. Kalau turun berarti ya mahasiswanya nggak berhasil, gitu aja. Ya, terus penyusunan laporan akhir ya itu nanti juga akan dikirimkan ke BPNP lagi. Ya, sekarang yang ada di DIY itu berapa orang? Dari kampus mengajar 5 dan kampus mengajar 6 itu hanya beda 1 orang. Kampus mengajar 5 400, kampus mengajar 6 399 mahasiswa. Itu tersebar di 80 sekolah. Ini di persebarannya seperti ini. Ya.
yang masih dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, angkatan 6, itu yang masih sangat kurang itu adalah Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo. Ini yang selalu kalau saya ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan Bapak Ibu guru, itu selalu saya ingin sosialisasikan adalah monggo Bapak Ibu kalian punya putra masih mahasiswa atau adik-adik ini, nanti adik-adik juga pasti boleh kok kalau mau ingin kalau ingin daftar boleh 1 semester lagi kuliah sambil garap skripsi boleh. Kemarin itu ada yang sambil garap skripsi peneliti, dia sekalian penelitiannya di situ. Ya, cak pinter, keren. Itu aku, saya ya, adik-adik kalau mau ikut boleh. Adik-adik silakan nanti ya, saya minta tolong ke adik-adik kelasnya, tolong untuk sosialisasikan. Ada loh, nanti November bukaan kampus mengajar ini. Jadi nanti tolong untuk adik-adik kelasnya atau misalnya Bapak Ibu punya putra putri, punya ponakan, teman, saudara, tetangga, tolong ya untuk ya jereng ya tolong untuk memenuhi kuota yang Kulon Progo dan Gunung Kidul, karena literasinya tuh agak jomplang. Gunung Kidul itu kalau hasil AEK 2022 itu SD yang literasinya masih kurang, itu masih banyak dibandingkan kalau Kota dan Bantul itu sudah lulus, tidak ada lagi sekolah dasar yang literasinya merah. Tapi Sleman, Kulon Progo masih ada beberapa, Gunung Kidul masih banyak. Jadi itu saya harapkan nanti misalnya adik-adik ini pingin mengajak adik-adik kelasnya, ya silakan untuk mendaftarkan di Gunung Kidul. Mengapa saya mensosialisasikan ke Gunung Kidul dan Kulon Progo? Kalau mahasiswa itu daftarnya ke kota, sekolahnya tuh bagus-bagus, gurunya udah pinter-pinter, agak sulit untuk membuat program. Lebih mudah kalau membuat programnya di Kulon Progo atau Gunung Kidul, karena memang mereka membutuhkan. Jadi akan lebih terasa lah, dampaknya itu akan lebih besar. Oke, next Mas. Ya, ini merupakan hasil, ya saya akan memaparkan sedikit hasil Monef yang kemarin kami lakukan di 30 lokasi, berarti 60 sekolah, kampus mengajar 5. Menurut responden kepala sekolah, ya, selain ini ya, program yang paling banyak dilaksanakan itu literasi dan numerasi, memang karena itu wajib dilaksanakannya. Selain itu ya, perpustakaan itu tertata, ada rancangan pendataan buku, perpustakaan berbasis web, ada, bahkan ada yang sampai perpustakaan berbasis web, kemudian ada kunjungan terjadwal perpustakaan. Literasi numerasinya itu juga lebih maksimal karena mahasiswa mengemas program literasi dan numerasi menjadi lebih menarik untuk anak-anak, untuk siswa. Dan kemudian sarana prasarana literasi dan numerasi di sekolah meningkat. Untuk program literasi, jawabannya itu sangat bermacam-macam. Tapi ada beberapa jawaban yang untuk saya menarik, yaitu adalah edukasi emosi. Jadi bagaimana mungkin ini mahasiswanya jurusan psikologi ya. Ada celengan masa depan berkebun. Ini banyak sekali yang membuat program berkebun di sekolah. Itu untuk SDGs tadi. Pelatihan Canva, penguatan kearifan lokal itu berbahasa Jawa, pelatihan bahasa isyarat, open donasi buku. Yang pelatihan bahasa isyarat itu tadi sebetulnya saya melihat ada videonya. Mendongeng bahasa Jawa, membatik dan sebagainya. Ya, terus program-program lain adalah ini program tambahan itu beberapa
untuk ABK itu ada yang mencarikan donasi itu alat bantu dengar. Pendampingan untuk anak ABK itu untuk melatih fokus anak autis, bahasa isyarat, pendampingan dan bimbingan konseling. Masih ada? Ya. Kolaborasi yang dilakukan untuk dari PDM 10 di masing-masing provinsi itu kami harus melakukan, yaitu tadi kami harus mengecek rencana program awal dan akhirnya mahasiswa. Jadi saya harus mengecek 80 sekolah plus nanti pendampingan atau monef. Yuk, sudah kelihatan ya? Ya, selesai. Ini kira-kira